Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh ada lagi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, memelihara kita. Dan pagi ini kita bisa ada di hadapannya untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan masih tetap membangun diri kita dalam aspek sosial kita. Beberapa kali sudah saya sampaikan tentang membangun aspek sosial kita. Dan pagi ini saya beri judul firman Tuhan itu, minta maaf pentingkah? Ya, pentingkah minta maaf itu? Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus segera datang. Ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus ini, dunia akan makin sulit. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ya, dunia akan semakin masuk dalam kesulitan dan kita perlu membangun jaringan gitu ya. Kita bangun persekutuan dengan sesama kita, karena kalau kita hadapi kesulitan dunia ini kan jadi berat gitu. Tapi dengan bersama-sama kita percaya kita akan saling menguatkan dan mampu menghadapi semua yang kita hadapi. Untuk itu perlu kita jalin hubungan, membangun aspek sosial kita dengan sesama kita. Ya, beberapa kali saya menyampaikan ada hal yang harus diterapkan gitu ya dalam persekutuan dengan sesama kita. Kita bisa menerima orang tanpa syarat, kita bisa mengampuni orang tanpa batas dan melayani tanpa pamrih. Dan saya menyampaikan tempo hari bahwa yang paling sulit diterapkan itu mengampuni. Ya, mengampuni itu sesuatu yang butuh perjuangan, mengampuni orang. Ya, karena kita sudah terburu sakit gitu ya. Nah, itu sulit gitu. Tapi ada lebih sulit lagi, apa? Minta maaf. Nah, itu lebih sulit lagi. Ya, kalau mungkin mengampuni, memaafkan itu sudah sulit, maka meminta maaf itu adalah sesuatu yang lebih sulit lagi. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang hal ini, ya, bagaimana kita minta maaf. Ya, minta maaf. Kita baca dulu Matius 5 ayat 23 sampai ayat 26. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, tadi dalam ayat yang ke-23 dan 4 ini, kalau kamu mau beri persembahan gitu, artinya beribadah gitu, ya, beribadah, memberi persembahan, lalu kamu ingat ada saudaramu yang sakit hati, itu gampangnya ya, sakit hati kepadamu, maka tinggalkan persembahan itu di atas mezbah, ya, jangan worong gitu, jangan jadi, aduh aku tidak layak gitu, ya, karena aku menyakiti orang, tidak layak, udah tidak usah ibadah, tidak usah masih persembahan gitu. Tinggalkan di depan mezbahmu, tetap harus dipersembahkan. Pergi dulu berdamai lalu balik. Nah, balik untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, kita percaya bahwa dalam hubungan dengan sesama kita kan makhluk sosial, pasti punya relasi. Ya, entah itu keluarga, ya, hubungan keluarga antara bapak anak, pasangan kita dengan keluarga besar kita, baik dalam bisnis, ya, kita berhubungan dengan sesama kita, berteman juga, ya,
entah lewat media sosial dan sebagainya, kita punya relasi. Dan dalam hubungan itu mungkin saja, ya entah dengan sengaja atau tidak, kita menyakiti orang. Ya, menyakiti orang. Kenapa? Dengan perkataan. Ini yang lebih banyak gitu ya. Perkataan, ya, entah dengan baik lisan ataupun tulisan. Ya, karena sekarang kita hidup di era medsos itu, media sosial itu kita kan nulis gitu. Tapi itu juga termasuk berkata-kata, mungkin menyinggung, menyindir, ya, atau berkata kasar, kita menghina orang, ya, atau kita menyebarkan berita bohong, bahwa itu juga menyakitkan, gosip misalnya, atau mengatakan perkataan yang sombong gitu, atau janji yang tidak tertepati. Ini kata-kata kita bersalah dalam kata-kata dalam hal seperti ini gitu, ya, menyinggung, menghina, kata kasar. Lalu lewat perbuatan kita, mungkin ini jarang gitu ya, memukul, mendorong, merusak misalnya, ya mungkin jarang ini ya, walaupun ada orang yang kayak gini yang dengan tindakan kita menyakiti orang, atau dengan sikap, ya, gestur tubuh kita, sikap tubuh kita membuat orang tersinggung, ekspresi wajah juga, ya, kita ketemu dengan muka masam gitu, atau kita ketemu dengan tidak menyapa orang, diabaikan gitu. Itu bisa menyakitkan kita, entah sengaja atau tidak. Ya, sengaja atau tidak. Dan paling banyak itu kata-kata gitu ya. Hampir semua orang pernah jatuh di sini. Ya, mungkin kalau sikap mungkin bisa dijaga gitu. Ya, walaupun mungkin sudah dijaga baik-baik, kok masih orang tersinggung gitu. Nah, itu di luar kemampuan kita gitu ya. Perbuatan dan kata-katanya paling banyak. Nah, pas Yakobus mengatakan, dalam Yakobus 3 ayat 2 itu dikatakan kita semua bersalah dalam banyak hal, kata. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi orang yang tidak pernah salah dalam perkataan, orang yang sempurna. Ada yang sempurna? Gak ada kan? Gak ada. Kita pasti pernah menyakiti orang dengan kata-kata kita. Ya, sekali lagi dengan sengaja atau tidak. Ya kok sengaja itu namanya ya keterlaluan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak sengaja menyakiti orang. Nah, perlakuan-perlakuan seperti itu lewat kata-kata, lewat sikap kita, lewat tindakan kita, ya kita bisa menyakiti orang gitu. Apa akibatnya? Akibatnya hubungan jadi rusak. Itu pasti. Ya kok sudah menyakiti orang merasa jengkel dengan kita, marah kepada kita, rusaklah hubungan itu. Ya, termasuk hubungan dengan Tuhan. Ya tadi dalam ayat yang kita baca tadi itu kan hubungannya dengan Tuhan, bawa persembahan. Itu kan hubungan dengan Tuhan. Kalau teringat ada saudaramu sakit hati, tinggalkan dulu. Artinya dengan sakit hati kita menyakiti orang atau rusak hubungan kita dengan sesama kita, dengan Tuhan juga terhambat. Ya kok kita misalnya aku tidak mau. Aku mau tetap memberikan persembahan ini. Ya mau ibadah. Lalu kita terotot gitu. Tidak mau mengampuni, tidak mau minta maaf. Ya tidak berkenan. Pasti walaupun kita kelihatannya masih bisa nyanyi, bisa beribadah. Tapi Tuhan tutup telinganya. Juga bukan begini ya. Bukan kan kita ada di sini sekarang. Sudah ibadah, lalu kita dengar firman ini. Ya, dengar firman, kalau ada yang sakit hati, tinggalkan dulu. Waduh, kalau gitu aku keluar dulu, mau pulang dulu. Padahal rumahnya di Python. Gitu. Balik ke sini lagi sudah bubar. Ya, bukan begitu juga. Tapi janji dalam hati, kalau hari ini kita ada ingat bahwa, oh ya saya pernah nyakiti hati si A. Entah itu pasangan atau siapapun. Ya jangan langsung pulang, selesaikan dulu balik lagi, keburu bubar gitu. Ya, itu gak begitu juga gitu ya. Tapi janji dalam hati, nanti sepulang dari tempat ini saya akan selesaikan. Ya. Jadi hubungan dengan Tuhan terganggu. Dan kita terpenjara oleh rasa bersalah. Ya tadi dalam ayat yang kita baca, kalau hakim itu menyerahkan kepada pembantunya, kamu di penjara.
Kalau kamu tidak mau menyelesaikan, jadi ketika kita menolak untuk minta maaf, ya kita akan terpenjara oleh rasa bersalah. Ada rasa bersalah di sini. Itu perlu minta maaf. Lalu bagaimana prinsip meminta maaf? Ya, permintaan maaf yang tulus itu harus mengandung ada beberapa hal gitu. Ya, beberapa hal. Satu, pengakuan spesifik. Artinya kesalahan yang kita buat itu kita ungkapkan apa sih? Ya, karena tadi katakan kalau engkau teringat akan sesuatu yang ada. Jadi di situ ada kata sesuatu, ada yang sakit hati. Apa yang menyebabkan sakit hati itu? Ini akan perlu diselesaikan. Ya, lalu kita datang sama orang itu bilang, aku minta maaf ya. Lo minta maaf apa? Harus diperinci, apa sih? Oh, tadi saya ngomongnya salah sama kamu. Tadi saya menghina kamu. Saya melakukan ini, melakukan itu. Jadi secara spesifik mengaku dengan jujur apa yang dilakukan gitu, kesalahan yang diperbuat itu dikatakan dengan jujur. Kenapa? Ya, supaya orang itu juga tahu, oh dia salah, saya salah gara-gara ini, kata-kata saya, ya, atau sikap saya, atau tindakan saya. Dan itu juga menolong kita untuk menyadari, ya, iya, saya sudah buat ini, dan kita akan menjaga itu supaya tidak terulang gitu. Lalu ada pengakuan, ya, penyesalan dengan tulus, karena kalau tidak tulus percuma. Tadi kan kata kita berhadapan dengan Tuhan juga kan. Ya, kalau kita tidak minta maaf, artinya hubungan kita dengan sesama kita rusak, hubungan kita dengan Tuhan juga rusak. Dan Tuhan tahu hati kita, oleh sebab itu kita perlu mengaku, menyesal dengan tulus. Ya, jangan pura-pura gitu. Kita tidak bisa pura-pura kepada Tuhan. Mungkin kepada orang itu kita bisa pura-pura gitu. Pura-pura minta maaf, padahal hati kita masih jengkel gitu. Kita masih memaki orang itu dalam hati. Ya, karena aku ngomong tadi itu karena aku jengkel sama kamu. Kita tidak mengaku dengan tulus gitu. Tidak menyesal dengan tulus. Percuma. Dan ada ganti rugi gitu. Ganti rugi, karena itu diajarkan oleh Alkitab dalam Perjanjian Lama, dan itu masih diterapkan oleh Yesus. Yesus tidak melarang Sakeus melakukan itu. Ya, dalam Keluaran 22 itu kalau kita merugikan orang, kita tidak cukup minta maaf. Gitu. Harus mengganti rugi, bahkan 4 kali lipat katanya. 4 kali lipat. Saya nggak tahu kenapa kok Tuhan itu menetapkan itu. Ya, kok kita merugikan orang, merusak barangnya orang, atau membuat binatang di dalam Keluaran itu binatang lembunya orang misalnya sampai pincang gitu atau mati. Kita harus mengganti 4 kali, harus ganti 4 ekor gitu. Ya, nggak tahu kenapa gitu. Ya mungkin itu supaya orang tidak mengulang lagi gitu. Sakeus juga berbuat itu, dan Yesus tidak berkomentar, nggak boleh, tidak usah, ya karena itu Perjanjian Lama gitu, ya karena banyak sekarang ini orang itu dalihnya itu kan Perjanjian Lama, itu jadi dalih sekarang apa saja itu perpuluhan juga itu Perjanjian Lama, tapi ada beberapa di Perjanjian Lama kok masih dianut hari ini gitu, jadi kita terima apa yang dikatakan Alkitab itu. Memang ada beberapa hal di Perjanjian Lama itu yang tidak berlaku. Kenapa? Karena itu berlaku hanya khusus bagi Israel sebagai bangsa. Gitu ya. Misalnya bagaimana Israel itu menikah dalam pernikahan misalnya. Israel boleh menikah lebih dari 1. Itu masih berlaku mungkin sampai hari ini. Saya nggak tahu apakah di Israel masih berlaku, tapi kita enggak. Kristen tidak. Jadi diharapkan dengan menerapkan ketiga hal ini, pengakuan dengan spesifik, dengan tulus, ya, dan mengganti rugi. Ya, kalau ada barang yang rusak atau sesuatu yang merugikan orang, kita mesti menggantinya gitu. Nah, diharapkan dengan tindakan seperti ini kita tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Ya.
mengulang kesalahan yang sama. Ya karena mengaku itu kan sulit gitu ya. Sulit. Mengaku minta maaf itu sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena berkaitan dengan harga diri gitu. Ya, harga diri. Kalau kita minta maaf, itu berarti kita sedang menunjukkan kekurangan kita, kelemahan kita, kegagalan kita. Ya, kita lemah dan tidak ada orang yang suka ya menunjukkan kelemahannya. Kenapa? Karena kita makhluk yang Tuhan ciptakan sedemikian rupa, kita punya harga diri gitu. Dan itu kadang-kadang dipertahankan gitu. Ya, jangan kelihatan lemah, benar ya. Jangan kelihatan supaya lebih kelihatan sempurna gitu. Nah, sempurna. Kita kelihatan tidak bercacat celah. Itu keinginan kita, kerinduan kita. Dan itulah harga diri kita gitu. Ini kok kita minta maaf, waduh kelihatannya tidak sempurna. Sulit. Ya, karena itu bertentangan dengan natur kita bahwa kita itu makhluk yang berarti, berharga. Tuhan buat kita itu dengan sempurna, ya dengan ego kita yang supaya mempertahankan dirinya. Sulit. Ya, tapi sesulit apapun harus dilakukan. Jadi kenapa sulit? Karena berkaitan dengan harga diri kita. Ya, nanti direndahkan. Nah, ketakutan untuk akan dihakimi. Ada rasa takut dalam hati kita itu, nanti kalau minta maaf, ya, itu menjadi alasan bagi orang itu menghina kita, ya menilai kita dengan negatif, bahkan menghukum kita karena kita bersalah gitu. Jadi ada perasaan takut penghakiman, takut dihukum. Ya kok kita ngaku. Dan ini sebetulnya sesuatu yang tidak boleh terjadi gitu. Ya, jadi ketakutan penghakiman dan ada rasa malu gitu, malu. Ya, kalau kita bersalah itu alami gitu ya. Adam juga mengalami itu. Ketika dia bersalah, ada rasa takut dan malu. Ya, takut dan malu sembunyi. Jadi tindakan minta maaf itu akan disertai dengan rasa malu. Ya, sudah bersalah, apalagi kalau salahnya itu gede gitu ya. Itu merupakan emosi yang tidak nyaman gitu ketika kita harus mengaku kesalahan kita. Karena minta maaf itu kan mengaku saya salah gitu. Nah, itu membuat harga diri kita terganggu gitu. Dan ada ketakutan ditolak. Gitu. Pernah saya mau ngaku mau minta maaf. Gimana kok ditolak? Wah, itu sangat tidak enak itu. Orang yang kita minta maaf kepadanya malah marah gitu. Marah, maki-maki kita. Ya bukannya menerima permintaan maaf kita, tapi malah marah, akan mengusir kita mungkin. Oh, itu bisa terjadi. Ya, pernah mengalami, pernah gitu ya. Saya pernah mengalami minta maaf, malah dicuekin gitu. Dicuekin. Malah orang itu pergi gitu aja. Nah, rasanya kita tidak layak gitu. Nah, itu sebabnya mengapa maka minta maaf itu sulit. Ya, sangat-sangat sulit. Lain kalau memaafkan itu ya, memaafkan itu orang datang kepada kita, ya kita bisa memberi maaf dengan gampang. Tapi ketika kita harus minta maaf, itu sesuatu yang sulit. Tetapi walaupun sesulit apapun, kita harus melakukan gitu. Kenapa? Karena meminta maaf itu penting. Sangat-sangat penting. Mengapa penting? Yang pertama adalah memulihkan hubungan. Itu tadi sudah saya singgung banyak itu ya, bahwa kita itu kita perlu memulihkan hubungan gitu. Ya, memulihkan hubungan. Jadi tadi ayatnya mengatakan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.
perlu memulihkan hubungan. Karena hubungan yang rusak itu akan menjadi beban bagi kita. Kita berbeban gitu. Karena ada orang yang sakit hati itu kan tidak enak di sini. Ya, nanti kita akan lalu bagaimana ketika pihak itu tidak mau memaafkan? Ya seperti tadi ditolak gitu ya. Ditolak gitu. Dicuekin, malah mungkin dimarahin. Nggak masalah, itu di luar tanggung jawab kita gitu. Yang penting adalah bagaimana kita mengerjakan bagian kita. Apa bagian kita? Minta maaf, ngaku. Terserah diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhan gitu. Bukan urusan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut gitu. Belajar berani minta maaf. Sekalipun pernah ditolak gitu. Pernah dihukum gara-gara itu. Karena ini penting gitu. Kita akan memulihkan hubungan kita. Kalau ini hubungan dengan orang lain itu buruk, ya, orang lain buruk gitu. Itu akan mempengaruhi hidup kita juga. Gitu. Kalau kita butuh orang itu. Gitu. Nah, sulit kan hanya orang itu yang bisa nolong kita. Padahal kita pernah menyakiti hatinya. Bisa saja Tuhan tuh buat seperti itu. Ya karena kita sombong gitu, kita tidak mau minta maaf. Tuhan bawa kita kepada pengalaman seperti itu. Nah, gimana? Kita minta tolong juga maju mundur gitu. Jadi mari kita mengaku, ya minta maaf untuk memulihkan hubungan dengan sesama kita. Yang kedua adalah bebaskan diri dari rasa bersalah. Gitu. Ya, tadi dalam ayat Mas kita mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, jadi selama kita menolak untuk minta maaf, kita akan terpenjara oleh rasa bersalah tadi. Rasa bersalah terus karena sebelum kita mengaku atau bayar lunas dengan pengakuan kita atau dengan bayar kerugian yang mungkin diakibatkan dari perbuatan kita itu orang jadi rugi. Sebelum kita bayar itu, mengaku dan bayar kerugian itu, kita masih punya hutang. Dan itu memenjarakan kita dengan rasa bersalah. Kita jadi tawanan dari rasa bersalah itu. Terus rasa bersalah, tidak mari-mari. Dan itu mengurung kita dalam keadaan suasana rohani yang kita tidak berbahagia. Ya, rasa bersalah itu sangat tidak enak itu. Saya pernah bersalah. Orang yang saya berbuat salah itu sudah meninggal. Gimana ini? Sampai hari ini saya kadang ingat itu, tidak enak. Ya, besok ajak di surga, saya akan peluk dia. Ada rasa bersalah yang terus menekan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar segera. Ya tadi ayatnya, segera tinggalkan berdamai. Segera berdamai dengan orang itu. Jangan sampai orang itu keburu pergi duluan. Ya mati, kita belum minta maaf. Kita terpenjara seumur hidup. Nah itu saya alami gitu. Saya pernah ngomong kasar sama orang gitu. Kalau orangnya itu udah meninggal. Gimana saya menyelesaikannya? Ya sudah, nanti aja. Tapi saya rugi. Kenapa? Terpenjara oleh rasa bersalah sampai hari ini. Kalau saya ingat gitu enggak enak di hati gitu. Nah, rugi kan? Makanya Tuhan ngajar segera, jangan ditunda. Yang ketiga, mengapa penting? Karena itu membentuk karakter baik kita. Minta maaf itu dapat membentuk karakter baik kita. Karakter apa? Seperti ada beberapa karakter, cuma saya ambil 2 tuh ya. Itu kerendahan hati. Karakter kerendahan hati akan terbentuk ketika kita minta maaf. Karena untuk minta maaf itu perlu kerendahan hati. Ya kita perlu menemui orang itu, pergi menemui orang yang kita sakiti itu. Itu aja sesuatu yang butuh kerendahan hati gitu. Hanya orang sombong yang mengatakan, enggak,
Aku tidak akan minta maaf. Dan itu saya dulu. Ya, saya dulu itu orang yang paling sulit untuk minta maaf. Sulit gitu. Bahkan sejak kecil itu, saya ingat ketika saya bersalah gitu ya, kepada teman saya lebih gede, tubuhnya lebih gede gitu. Saya jengkel sama orang ini ya. Kenapa? Karena dari saya disentuh gitu. Ya, kalau kita sentuh bajunya gitu, dia langsung gini. Benar. Kadang ada di Lombok dia jadi dokter. Lalu satu hari saya jengkel, waktu itu habis hujan gitu ya. Dia pas berdiri di dekat halaman sekolah itu, saya dorong sengaja. Supaya apa? Supaya kotor bajunya gitu. Jatuh dia. Salah kan? Salah. Tapi apakah saya merasa ngaku salah, maaf ya? Enggak. Dia kejar saya lari karena saya lebih kecil, lebih lincah gitu. Oh, dia bilang gini, nanti awas ya. Ya mau apa kamu? Saya masih ingat betapa konyolnya saya waktu itu. Dia ajak saya berkelahi, nanti pulang sekolah berkelahi. Biasa kita berkelahi itu ada lapangan dekat sekolah, itu ada lapangan. Di situ kita berkelahi biasanya. Itu tempatnya anak-anak berkelahi. Karena tertutup dan tidak ada guru yang tahu gitu. Saya gelut di situ. Padahal sudah salah loh. Kadang aku salah gitu. Nah, ini kesombongan yang dibawa sampai saya menikah. Paling sulit minta maaf. Dan ketika saya menikah, bagaimana Tuhan mau membentuk saya? Ketemu dengan orang yang juga sulit minta maaf. Sulit minta maaf. Jadi kita diam-diaman kalau salah. Padahal saya tahu saya salah. Tapi saya tidak mau minta maaf duluan. Karena saya pikir gini, kalau saya minta maaf nanti saya diinjak-injak. Ya, direndahkan, diremehkan. Dah biarkan, saya kan suami gitu. Tidak mau. Sampai 3 hari diam-diaman. Nangis duluan ya. Nangis sudah. Tidak tahan. Saya dalam hati bertahan. Ayo tahan-tahanan. Sampai kapan? Lama-lama saya berpikir gini, iya ya. Kok tidak enak ya? Tidak enak. Rasa bersalah itu sebetulnya nggak enak gitu. Nah, bagaimana caranya? Harus mengaku. Ya minta maaf. Di situ saya terbentuk gitu. Dan itu jadi habitat gitu. Jadi karakter. Yang rendah hati untuk mengaku salah. Kita perlu membentuk karakter rendah hati. Karena mengaku salah itu sesuatu yang perlu kerendah hati memang. Ya kalau enggak kita enggak mungkin mengaku salah gitu. Jadi dengan mengaku salah ini kita membentuk karakter kita rendah hati. Karakter yang kedua yang terbentuk adalah bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Karena kita terlalu berbuat kan, kita sudah salah, ya kita sudah melakukan sesuatu. Ya, lalu apa yang harus kita buat ya bayar lunas hutang itu seperti yang dikatakan tadi oleh Yesus. Engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bayar hutang sampai lunas. Itu menyiratkan bahwa seorang itu bertanggung jawab penuh atas akibat dari kesalahan mereka. Ya, kok saya salah? Ya harus bayar lunas. Apa? Mengaku. Nah, itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Gitu. Dan sebetulnya masih banyak karakter yang lain yang bisa diperoleh dari meminta maaf ini. Sportif. Gitu. Ya, karakter sportif itu kan perlu muncul juga. Ya, ada jujur. Itu karakter-karakter yang bisa terbentuk ketika kita membiasakan dia meminta maaf. Nah, karakter itu sesuatu yang terbentuk dari kebiasaan. Ya, dari kebiasaan. Atau tindakan yang berulang-ulang. Diulang-ulang. Ya, ada ahli pendidikan mengatakan untuk membuat karakter anak itu berubah harus dibiasakan 21 kali katanya. Jadi misalnya anak itu harus punya kebiasaan yang baik. Misalnya hanya buang sampah saja. Itu harus diulang sampai 21 kali baru jadi karakter gitu. Ya, jadi tentu bukan hanya meminta maaf ya, tapi dalam segala hal ya kita perlu membiasakan diri berulang-ulang terus kebiasaan baik itu supaya jadi karakter.
misalnya buang sampah di tempatnya, itu jadi karakter yang baik gitu. Ya, jadi mari kita serahkan hidup kita untuk membiasakan diri minta maaf. Sehingga jadi karakter. Ya, kita dengan gampang minta maaf gitu. Tidak lagi perjuangan, tidak lagi nanti kalau saya ngaku salah terus direndahkan, tidak ada lagi gitu. Nah, jadi kebiasaan ya minta maaf. Salah ya sudah minta maaf. Ya ngaku dengan jujur. Karena itu sudah jadi habitat gitu. Jadi kita perlu membiasakan diri untuk minta maaf sehingga itu menjadi karakter kita. Nah, yang terakhir apa ya? Mengapa penting gitu? Karena itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tadi dalam ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ya, pada dasarnya hubungan kita dengan Tuhan itu sudah selesai di atas salib. Ya, pagi ini kita mengingat korban Kristus di atas salib itu menyelesaikan hubungan kita dengan Tuhan. Selesai. Ya, oleh Yesus Kristus. Semua dosa kita selesai oleh korban Yesus Kristus. Itu secara hukum. Karena Yesus waktu naik ke atas salibnya itu, dia bawa semua dosa isi dunia ini dan dihukum di situ. Selesai sebetulnya. Untuk menyelesaikan hubungan kita dengan Tuhan sudah dikerjakan oleh Yesus. Dengan tirai terbelah dari atas ke bawah. Selesai sudah. Itu secara hukum. Seluruh dunia terbuka sekarang. Ya, Tuhan itu buka itu untuk seluruh dunia masuk ke hadirat Allah, hubungan dengan Tuhan itu dipulihkan. Tapi itu kan baru Yesus yang kerjakan. Bagaimana dengan kita? Dengan pengakuan dosa. Kita kalau ingin diampuni, mengaku. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi itu secara hukum Yesus sudah mati di atas salib, selesai semua. Tapi kita pribadi kan belum. Untuk menjadikan pengampunan itu secara pribadi, kita pasti ngaku dosa pada Tuhan. Nah, ngaku dosa ini kan secara terperinci juga. Seperti tadi, ya spesifik kan, kita mesti cerita apa sih yang saya buat. Kita kan kadang berdoa, ampuni semua dosaku Tuhan. Itu kalau kita mimpin doa di sini. Ya, mimpin doa di sini kan tidak mungkin saya ngomong, ampuni si A, B, si B itu dosanya ini Tuhan. Si A itu dosanya ini, dosa saya ini. Sampai kapan kita pulang? Ya, secara umum kita ampuni dosa kami Tuhan. Tapi secara pribadi kita harus mengaku secara jujur, ini loh Tuhan yang saya buat tadi. Ya, banyak kan? Ya banyak disebutkan banyak. Ya mudah-mudahan kita tidak banyak gitu ya. Tidak banyak. Tapi kalau banyak mesti disebut satu-satu. Apa dosa kita? Ya, itu sportivitas kita. Ya. Jadi kita dengan Tuhan itu pulih hubungan kita dengan Tuhan itu dikerjakan oleh salib dan oleh pengakuan kita kepada Tuhan. Tapi ternyata lewat ayat yang kita baca tadi dalam Matius 5 tadi, ternyata hubungan dengan Tuhan tidak hanya pulih oleh salib, tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan mengaku dosa, tapi pulihnya hubungan kita dengan sesama kita. Jadi kita perlu pulih hubungan kita dengan sesama kita. Tuhan itu mau supaya kita itu bukan hanya dengan Tuhan baik, tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 mengatakan begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus
mengasihi saudaranya. Jadi Yesus itu mengajarkan bahwa berdamai dengan sesama, minta maaf pada sesama itu adalah sesuatu yang prioritas utama. Lebih dari ibadah. Ya, tadi kan kita melihat kan Yesus mengatakan, kalau kamu mau persembahkan, ingat ada orang yang sakit hati, selesaikan dulu balik lagi. Artinya prioritas pertama itu adalah minta maaf, baru ibadah. Artinya minta maaf, hubungan dengan sesama kita itu lebih penting daripada ibadah. Ibadah penting, iya penting, karena itu hubungan dengan Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan lebih penting dulu selesai dengan sesamamu. Nah, kalau tidak, ya kita boleh nyanyi, boleh ibadah di sini. Mungkin, saya mau ibadah tiap hari ya, mau ke sini tiap hari. Sampai khotbah tidak tahu, pokoknya aku mau ibadah di sini. Bagus itu, bagus. Tapi bagaimana dengan sesamamu? Saya mau ikut, saya mau giat ibadah. Kemanapun saya ada orang itu yang ibadahnya itu dulu ada ibu-ibu di sini. Kemanapun gereja dia pergi, ya pergi ke sana, pergi ke sini. Bingung, dia bilang, Pak, saya ini enggak apa-apa ya ibadah di gereja-gereja, enggak apa-apa, cari Tuhan. Tapi saya tetap di sini loh ya. Catat di sini saya jemaatnya. Oke. Tapi waktu meninggal gereja lain karena sudah diakui orang lain gitu. Ya saya juga enggak apa-apa, ya biarin aja. Enggak repot kan? Baca gampang gitu. Jadi Tuhan mengajarkan kita ibadah kemana-mana boleh. Ya, mau ngasih persembahan sebesar apapun boleh. Tapi bagaimana dengan saudaramu? Hubungan dengan sesamamu. Kalau kamu bersalah, mintalah maaf. Jadi kita bisa simpulkan bahwa minta maaf itu adalah hal yang sangat penting. Baik untuk diri sendiri, ya, di mana kita bebas dari rasa bersalah, karakter kita terbentuk gitu. Baik hubungan dengan Tuhan. Dengan Tuhan itu kita perlu hubungan dekat dengan Tuhan. Tapi selesai dulu dengan sesama kita yang kita sakiti mungkin. Oleh sebab itu sekali lagi, walaupun minta maaf itu sangat sulit, tapi harus dilakukan. Kita harus usahakan supaya kita benar-benar selesai gitu. Ya, saya percaya Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan akan menolong kita, membantu kita untuk melakukan minta maaf walaupun itu berat, ya, itu sulit. Tapi saya percaya ketika hati kita punya kerinduan, saya mau selesai dengan sesama saya, Tuhan akan buka jalan itu. Ya, ada ayat mengatakan kalau kita ingin berdamai, Tuhan akan selesaikan. Ya, dia akan menyelesaikan. Orang itu akan dipersiapkan lebih dahulu. Ya, baru kita akan menyelesaikan, Tuhan buka jalan. Mari kita selesaikan semua, kalau ada masalah dengan sesama kita, beres semuanya. Ya, puji Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Nah, menyadari bahwa kita sudah di akhir zaman ini, ya kita sudah ada di ujung gitu ya, di ujung dari zaman akhir ini, kita sudah ada di pintu terakhir. Sebentar Tuhan datang. Sebelumnya akan ada kesulitan yang menguasai dunia ini. Ayo kita mulai jalin. Ya, saling mengampuni, saling menerima satu sama lain. Ya, saling melayani supaya ketika kesulitan itu datang, kita siap. Dan ketika Tuhan datang, kita bersama-sama reuni di surga untuk selama-lamanya tinggal bersama-sama dengan Bapa yang mengasihi kita. Amin.